Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat suatu sistem yang bentuknya lain, yaitu dimana sistem variabel massa. Dalam artian bahwa sistemnya itu masanya itu bisa berubah-ubah. Ya, untuk sistem variabel massa, ya, atau massa yang berubah-ubah, untuk sistem ini kemudian maka kita bisa menggunakan persamaan bahwa sigma F eksternal, ya, F luar ini sama dengan dP dt. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Lalu kemudian di sini akan terbagi menjadi dua kasus. Yang pertama kasus di mana massa M itu meningkat atau bertambah, dan yang kedua massa M dia menurun atau berkurang, ya, tambah atau berkurang. Nah, dua kasus ini kemudian kita akan bahas pada pertemuan kali ini, sistem massa yang berubah-ubah. Nah, dalam artian bahwa kalau yang ini itu sebenarnya adalah bahwa dm/dt-nya itu lebih besar dari 0. Sementara untuk yang ini maka dm/dt-nya itu lebih kecil dari 0, ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu kasus di mana sistem massa bertambah atau meningkat, ya, bertambah, ya. Ini yang kita akan bahas pada kali ini. Nah, untuk membahas ini kemudian kita akan menuju suatu kasus seperti pada gambar berikut ini. Baik. Coba kita perhatikan kemudian gambar ilustrasi berikut ini. Jadi pada waktu T kemudian, ya, massa dm, ya, itu akan bergabung dengan massa M, ya, bergabung menjadi M plus dm nanti, ya, akan bergabung. Nah, dari sini kemudian, ya, kita bisa mengambil dua kemungkinan tadi, ya. Yang pertama, ya, jadi pada waktu T, ya, pada waktu T, maka yang terjadi adalah ketika kita yang punya sistem yang konsisten, di mana massa M bergerak dengan kecepatan V, ya, massa M bergerak dengan kecepatan V dan momentumnya adalah mv, ya. Jadi massa M bergerak dengan kecepatan V dan momentumnya adalah M kali V, ya. Momentumnya adalah M kali V. Oke, M kali V. Kemudian juga selain itu massa infinitesimal dm, ya, dan ini massa dm bergerak dengan kecepatan u, sementara massa dm bergerak dengan kecepatan u, ya, sebagaimana pada ilustrasi gambar di atas ini, ya. Jadi kecepatannya adalah u, dan momentum berarti dm dikali dengan u,
Ya, kita bisa lihat gambar ini kemudian, ya. Bagian A ini, bagian pertama dm dengan kecepatan u dan m dengan kecepatan v, maka momentumnya yang ini adalah dm kali u dan yang ini adalah m kali v. Nah, karena itu kemudian, ya, total momentum awal, ya, momentum awal dari sistem ini kemudian kita tuliskan sebagai PI sama dengan MV plus DM kali U, ya, plus DM kali U. Oke. Nah, kemudian ini relatif terhadap keberadaan dari observer, keberadaan dari pengamat, ya, pada masa M. Kita perhatikan gambar yang bagian kedua, ya, bahwa observer kemudian atau pengamat kemudian akan mengamati masa DM bergerak dengan kecepatan V relatif. Jadi ketika pengamatnya sudah bergabung dengan M, ya, ketika berada di sini, maka ketika dia mengamati DM, maka kecepatan relatifnya itu adalah V relatif sama dengan U minus V, ya. Jadi kecepatan pengamat, kecepatan relatif itu adalah V sama dengan U minus V ketika dia mengamati pergerakan dari DM, ya, pergerakan dari masa DM. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang pada bagian yang kedua, yaitu ketika pada waktu T plus dt, ya, ini T plus dt. Nah, apa kemudian yang terjadi? Di sini kemudian kita lihat bahwa masa DM, ya, masa DM, ya, itu dia bergabung dengan masa DM, sudah bergabung dengan masa DM, M plus DM, ya, bergabung dengan masa M, ya, membentuk suatu sistem yang baru, ya, membentuk sistem masa M plus DM, ya, M plus DM, yang kemudian bergerak dengan kecepatan, ya, dengan kecepatan V plus dV, ya, kecepatan V plus dV seperti ilustrasi pada gambar yang ketiga. Nah, karena itu kemudian momentum akhirnya, ya, momentum akhir dari sistem itu adalah PF, momentum akhir atau momentum final, PF ini sama dengan M plus DM dikalikan dengan V plus dV, ya, plus dV. Nah, di sini kita asumsikan bahwa, catat bahwa DM itu dia bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Ya, dia akan bernilai positif ketika momentumnya itu dia mentransfer ke dalam atau masuk ke dalam masa M, dan akan bernilai negatif ketika momentumnya itu dia akan keluar dari M. Nah, sehingga kemudian perubahan momentum dari sistem itu adalah dP sama dengan PF, ya,
PF min PI minus PI. Nah, ini sama dengan ya PF kurang dengan MV DMU. Oke. Nah, ini kemudian sama dengan, kalau kita lihat maka kita jabarkan, akan kita dapatkan M kali V ya, M kali V, kemudian M plus kali dV, M dV, kemudian plus dm kali V ya, plus dm dV, kemudian minus mv plus atau minus, karena ini minus, dmu. Oke, ini sama dengan kita peroleh MV kurang MV sama dengan 0, MdV kemudian ada MdV, masih tetap MdV, yang ini MdV, kemudian dmV, kemudian mana lagi, dmu masih tetap, plus dm Oke. Jadi ini kemudian sama dengan plus mdv plus dmv ya, kemudian minus dmu. Oke, dmu. Nah, untuk yang dmdv, karena ini perkalian dua diferensial ya, dua besaran diferensial, maka kita bisa drop it ya, kita bisa jatuhkan atau kita bisa abaikan. Maka kemudian ini kita bisa tuliskan menjadi ya, ini sama dengan ini menjadi sama dengan mdv, oke, kemudian minus dm dalam kurung u, oke, u plus atau minus v, oke. Nah, kemudian ya, kita akan melakukan substitusi ya, substitusi persamaan yang ini, persamaan mdv min dmu min v ke dalam persamaan yang awal, yaitu persamaan f2 sama dengan dp dt ya. Jadi kita substitusi persamaan ini, kemudian kita ambil ya. Oke, dari sini kemudian kita substitusi dp-nya itu sama dengan ini. Oke, ini sama dengan dt dari ini ya. Ini kemudian v dibagi dt. Ini harusnya di atas. Oke. Jadi akan menjadi seperti ini. Oke, jadi sama dengan ini f gaya luar ya. Nah, persamaan ini kemudian kita juga bisa tuliskan menjadi f gaya luar plus ya u min v dm ya, u min v ini saya bawa ke ruas kanan, ke ruas kiri. Oke,
dm dt, tadi plus jadi tadi yang tadinya minus ini jadi plus, maka ini kemudian sama dengan dari m dv dt, m dv dt ya, m dv dt. Nah, ini kemudian kita bisa sederhanakan dengan menggunakan persamaan kecepatan relatif ya. Kita sederhanakan dengan menggunakan kecepatan relatif, di mana kecepatan relatif itu adalah kita sudah dapatkan tadi V rel sama dengan U min V ya. Jadi kita peroleh persamaan ini kemudian kita tuliskan menjadi ya, yang U min V itu kita ganti dengan V relatif ya, V relatif. Atau kemudian dari sini kita peroleh bahwa total gayanya itu adalah F total ini sama dengan m dv dt, m dv dt. Dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa ruas kanan dari persamaan ini ya, ruas kanan dari persamaan yang dihitamkan ini adalah merujuk pada perkalian antara massa dengan percepatan, di mana dv dt itu adalah percepatan. Jadi perkalian antara massa dan percepatan. Sementara itu kemudian bentuk yang kiri yaitu jumlahan dari gaya eksternal itu merujuk pada gaya eksternal pada massa m ya. Oke, kemudian bentuk yang pertama yang kedua yang ini, untuk yang bagian kirinya, ruas kirinya yaitu V rel sama dengan dm dt itu dia merujuk pada gaya merujuk pada gaya yang diberikan pada m, massa m. Oke, massa m dalam bentuk rata-rata momentum yang ditransfer ke m. Artinya di sana ada penjumlahan massa m, yaitu m plus dm. Oke, saya kira itu untuk yang kasus yang pertama, dan yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.